adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Tetap sehat, tetap sukacita dong pastinya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita akan menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kak Olive undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Pasukan Yesus, siap! Selamat pagi adik-adik, saat ini ibadah kita akan mulai. Kakak harap adik-adikku semua tetap sehat dan tetap semangat, tetap ceria, dan tetap merindukan ibadah kita saat ini. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini yang masih boleh Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih karena Tuhan boleh menjagai kami sepanjang malam tadi, dan pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tak kurangan satu apapun juga. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan saat ini, sertai kakak lain yang akan bercerita, sertai kakak lain yang akan melayani dalam bernyanyi, adik-adik lain juga. Kiranya juga Tuhan yang mau memberkati adik-adik lain yang akan menerima firman Tuhan sebentar, dan kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa, inilah anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read the Bible, pray every day if you want to grow. Adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Kita akan berdoa
Untuk itu, Kakak Wenda minta adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahannya saat ini. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dan memberi kami roh penurut, sehingga kami boleh duduk dengan tenang dan kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Kakak Viola yang akan menyampaikan cerita pada hari ini. Tuhan, Engkau memberikan Kakak Viola hikmat-Mu, sehingga apa yang Kakak Viola sampaikan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Apakah adik-adik sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Yang berjudul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kami, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih Yesus Kristus Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Paula bercerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang menulis surat Efesus untuk jemaat di Efesus. Namun pada saat Rasul Paulus menulis surat tersebut, ternyata Rasul Paulus tidak berada di dalam tempat yang nyaman, tempat yang bagus, tempat yang tenang, tetapi Rasul Paulus menuliskan surat tersebut ternyata di dalam sebuah penjara, adik-adik. Nah, adik-adik tahu sendiri kan di dalam penjara bagaimana? Di dalam penjara itu sempit, tidak bagus, tidak nyaman, dan tidak ada meja yang bagus untuk menulis, tidak ada kasur yang bagus. Nah, bagaimana ya perasaan Rasul Paulus pada saat itu? Apakah ia takut? Apakah ia bersedih atau kecewa kepada Tuhan? Ternyata
Iya adik-adik, ternyata Rasul Paulus bangga. Rasul Paulus tidak sedih, tidak takut sekalipun, tapi Rasul Paulus bangga karena dia menganggap bahwa dirinya itu adalah tahanan Kristus. Mengapa dia menganggap dirinya sebagai tahanan Kristus? Karena pada saat itu Rasul Paulus ditahan oleh penguasa-penguasa Romawi yang dibawa kekaisaran Nero karena Rasul Paulus ingin memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus yang non-Yahudi. Nah, pada saat itu Rasul Paulus ditangkap adik-adik. Namun apa yang Rasul Paulus lakukan? Ia tetap menulis surat tersebut. Ia tidak berhenti untuk menulis, ia tidak berhenti untuk memberitakan Injil keselamatan bagi jemaat-jemaat non-Yahudi. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus diutus oleh Tuhan, bagaimana Rasul Paulus tetap semangat memberitakan Injil keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi beranggapan bahwa hanya orang-orang Yahudi saja yang bisa menerima firman Tuhan, yang bisa menerima Injil. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Ternyata pemikiran orang Yahudi itu sama sekali tidak benar adik-adik. Tuhan Yesus akhirnya mengutuslah Rasul Paulus ini untuk pergi memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Nah adik-adik, dari sini kita mau belajar bahwa kita mau lihat Tuhan Yesus itu tidak memilih-milih kasih. Tuhan Yesus tidak membedakan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tuhan Yesus pun tidak membedakan kakak Ola dan adik-adik sekalipun. Tuhan Yesus tidak membedakan karena kita ini sama di mata Tuhan adik-adik. Nah pada hari ini Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita semua adik-adik, yaitu di hadapan Tuhan Yesus itu kita semua sama. Kita semua memiliki hak untuk menerima kasih karunia yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dengan kata lain, di tengah perbedaan kakak Ola dan adik-adik, perbedaan orang Yahudi dan orang non-Yahudi, sebenarnya Tuhan Yesus telah menyatukan kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menciptakan kita berbeda-beda, namun Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tidak berbeda adik-adik. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk bersatu, baik suku Batak, suku Ambon, suku Manado, suku Toraja, suku Jawa, orang yang berkulit putih, orang yang berkulit sawo matang, orang yang kulitnya coklat, dan berbagai macam jenis-jenis suku yang berada di Indonesia ini, yang berada di dunia ini sekalipun. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita untuk membeda-bedakan. Tuhan Yesus tidak menginginkan seperti kakak Ola hanya ingin berteman dengan suku Meru saja. Tidak adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi satu, karena kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada saat ini Tuhan Yesus juga mau menginginkan adik-adik untuk menjadi saksi, menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya kakak Ola? Adik-adik, untuk memberitakan firman Tuhan tidak mesti seperti Rasul Paulus yang harus merasakan menulis firman Tuhan, menulis Injil di dalam penjara. Adik-adik, tidak begitu adik-adik. Jadi adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan, bisa menjadi alat untuk Tuhan Yesus dengan cara adik-adik tidak membeda-bedakan teman, tidak memilih-milih teman, tidak bermusuhan. Adik-adik tidak hanya ingin berteman dengan teman yang banyak mainannya atau temannya yang cantik saja. Nah adik-adik, di sini kita
juga diajarkan Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur. Nah, adik-adik, untuk menjadi alat Kristus, kita juga harus selalu bersyukur ya. Jadi kita contoh saja Rasul Paulus sebagai alat untuk Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, sekalipun dia dalam penjara, di tempat yang tidak nyaman, tempat yang menakutkan, tapi dia tidak lupa untuk bersyukur. Dia tetap menulis surat tersebut untuk jemaat-jemaat di Efesus. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak Tuhan harus bersyukur. Sekalipun adik-adik sekarang mungkin dalam sekolah online, sekalipun adik-adik mungkin bosan belajar di rumah, adik-adik mungkin senang untuk bertemu dengan teman-temannya di sekolah, bermain di sekolah, tapi yang harus adik-adik ketahui bahwa banyak orang di luar sana yang belum bisa sekolah, adik-adik. Jadi dengan cara apa adik-adik bersyukur? Dengan cara adik-adik harus semangat belajar, harus giat belajar, karena orang tua sudah susah payah menyekolahkan adik-adik, orang tua sudah susah payah membiayai adik-adik untuk sekolah adik-adik. Dan jangan lupa, adik-adik harus mendoakan orang tuanya adik-adik agar panjang umur, sehat selalu. Adik-adik harus berterima kasih sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih menjaga orang tuanya adik-adik dan adik-adik juga, dan masih diberikan kesehatan. Nah, adik-adik, sekian dari firman Tuhan hari ini. Buat adik-adik, jangan lupa untuk selalu bersyukur, jangan lupa untuk tidak membeda-bedakan teman adik-adik, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pagi adik-adik. Nah, saatnya kita masuk di dalam membuat aktivitas. Sudah siap adik-adik? Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini ya adik-adik ya. Nah, jadi kita akan menuliskan di setiap gantungan-gantungan ini. Nanti kita akan mencatat di setiap gantungan ikan ini. Nah, untuk itu bahan yang kita perlukan, adik-adik silahkan pakai bahan yang ada di rumah. Boleh pakai karton kalau ada, karton berwarna, boleh pakai kalender bekas, boleh. Jadi itu yang pertama, karton warna, 2 warna, baiknya 2 warna. Terus kalau misalnya tidak punya karton warna, boleh pakai kalender bekas di rumah, nanti diwarnai. Kemudian mistar, benang dan jarum, gunting, lem, dan alat tulis ya. Nah, jadi yang pertama-tama itu kita gunting kertasnya atau kartonnya, panjangnya 30 cm, lebarnya boleh 3 cm. Nih, nanti kalau ada lebihnya kita bisa gunting, yang penting lebih, asal tidak kurang. Nah, adik-adik, jadi ketika sudah digunting nanti akan seperti ini bentuknya. Lalu adik-adik bagi lipat 2, dilipat 2. Setelah dilipat 2, jadi ini adik-adik gunting sebanyak masing-masing 3. Jadi 3 yang warnanya misalnya kuning, kemudian 3 juga warnanya yang pink. Jadi setelah digunting, adik-adik ambil ya, terus dimasukkan nih ya, dimasukkan ke sini. Kemudian jadi ini sistemnya dianyam, jadi adik-adik menganyam. Terus adik-adik masukkan lagi. Nah, jadi dia sistemnya menganyam. Habis warna pink, masuk lagi di kuning sampai habis, sampai 3. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Jika sudah seperti ini, nah adik-adik lihat ya, jika sudah seperti ini kan dianyamnya silang-silang warna. Jika sudah seperti ini, adik-adik coba, kita akan mengunci setiap sisinya. Kita fokus di bagian kanan yang merah dulu.
yang merah ini adik-adik potong di bagian ini. Nih, yang di tengah dipotong. Kece potong ya. Potong. Jadi yang di tengahnya itu sisa satu sisi. Kan tadinya ada dua sisi sama seperti yang di bawah dan di atas. Ya, jadi yang di tengah itu dipotong, kemudian dilipat. Dilipat, masukkan di sini. Ini untuk mengunci warnanya, kertasnya. Jadi silakan bisa minta bantuan papa mamanya kalau adik-adik merasa sulit. Jadi digunting. Kalau adik-adik menggunting boleh minta tolong papa mamanya, soalnya guntingnya bisa berbahaya buat adik-adik juga. Jadi, nah ini kan ada lebihnya. Ini silakan adik-adik potong supaya rapi. Nih, setelah itu kan tadi merah sudah. Sekarang dibalik lagi. Jadi yang sama seperti yang merah, adik-adik potong bagian hijaunya satu sisi. Ya, ini kayak Ci potong ya, hijaunya satu sisi. Nah, ini seperti ini. Jadi bukan dua lagi seperti yang di bawah di atas, tapi tinggal satu. Nah, ini dimasukkan lagi ke sini untuk mengunci. Ini dimasukkan. Sebenarnya kalau adik-adik tidak tahu untuk mengunci bisa dilem juga, enggak apa-apa. Yang penting dipotong. Ya, ini kan ada lebihnya. Ini ada lebihnya, adik-adik silakan potong ya. Ini dipotong lebihnya. Nanti akan seperti ini. Nanti akan tampilannya seperti ini. Yang hijau 2, yang merah juga sisa 2. Ini kan kalau dibalik dia sudah mulai lah kelihatan polanya adik-adik ya. Jadi setelah itu adik-adik menggambar pakai alat tulisnya. Tunggu sebentar. Ini adik-adik gambar sama seperti kita mau bikin setengah lingkaran. Tunggu sebentar, adik-adik bikin juga jadi sirip dan ekornya. Nah, jadi seperti ini. Ini jadi seperti ini. Adik-adik bikin setengah lingkaran di sini. Ini juga. Jadi setiap sisinya ini adik-adik kasih gambar lengkungan. Jadi nanti itu akan digunting. Gambar dulu, lalu digunting. Nah, nanti akan seperti ini. Nih, akan seperti ini. Adik-adik bisa lem di setiap sisinya yang terbuka menggunakan lem kertas. Setelah itu, adik-adik jangan lupa, tadi Keci lupa sampaikan, adik-adik siapkan juga lingkaran, bentuk lingkaran ya, 4. Bisa pakai 2 warna juga, mengikuti warna ikannya. Setelah itu adik-adik bikin jarumnya itu kena dengan ekornya. Mulai dari ekornya, siripnya dulu. Di siripnya ini dimasukkan, ditarik begini, lalu masukkan lagi nih bulirnya. Jadi ingat ya, jadi akan seperti ini. Nih, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi semua nanti dikasih benang ya, di mulutnya, di bagian tengah perutnya, di bagian sirip sini, sama di bagian ekor. Nanti tampilannya akan seperti ini. Adik-adik jangan lupa untuk matanya, adik-adik bisa pakai mata-mata ikan hiasan mata, atau adik-adik bisa menggambar bola mata. Jadi bikin lingkaran, terus dihitamkan, lalu digunting dan ditempelkan di bagian mata ikan. Setelah itu tugasnya belum selesai.
Apalagi Kak Eci, iya masih ada seperti yang tadi Kak Eci bilang di awal, di setiap bulir-bulirnya, di setiap lingkaran ini kalian akan menuliskan semua kebaikan yang sudah adik-adik lakukan. Apa ya kira-kira? Contohnya apa Kak Eci? Contohnya, saya setiap bangun pagi tidak perlu dikasih bangun mama, saya bangun sendiri. Apalagi contohnya di sekolah, saya kalau di sekolah, kalau ibu guru bawa buku terlalu banyak, saya bantu. Nah itu ditulis. Begitu juga kalau di lingkungan. Kalau di lingkungan tempat tinggal saya, Kak Eci, saya senang bermain sama semua teman saya tanpa memilih-milih. Jadi itu ada banyak contoh. Nanti adik-adik bisa tuliskan semua kebaikan-kebaikan yang sudah adik-adik lakukan. Nah nanti di bagian sirip bagian atas, adik-adik silakan kasih lagi benang. Kasih benang dan ini bisa digantung di kamarnya adik-adik jadi hiasan dindingnya adik-adik. Keren kan? Jadi adik-adik ingat ya, tuliskan semua kebaikan yang kira-kira sudah adik-adik lakukan. Oke adik-adik ya, kiranya aktivitas ini tidak hanya sekedar dikerjakan oleh adik-adik, tapi adik-adik benar-benar sudah melakukan dan akan melakukan semua kebaikan-kebaikan yang sudah adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan doa syafaat. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini kami telah melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, biarlah kami dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih pula buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati, jaga, dan lindungi kedua orang tua kami. Berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk merawat kami Tuhan. Begitu pula buat oma, opa,
dan keluarga besar kami, Tuhan. Kami pula ingin berdoa Tuhan Yesus buat sekolah kami. Kami memberkati sekolah kami Tuhan, walaupun kami belajar dari rumah, biarlah kami dapat belajar dengan baik dan mengikuti segala arahan guru kami dengan baik Tuhan Yesus. Kami pula ingin berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kau jaga, lindungi, tutup bungkus selalu dengan bala tentara surga-Mu Tuhan. Bangsa negara kami berkati pimpinan dari pusat sampai ke daerah Tuhan Yesusku. Berikan kebijaksanaan Tuhan Yesus. Begitu pula dalam saat pandemi COVID-19 ini, Engkau yang mau pulihkan Tuhan bumi ini Tuhan, bangsa negara kami, hingga kami dapat beraktivitas seperti biasa Tuhan Yesus. Berikan pula kami kesehatan Tuhan, tidak bosan di rumah Tuhan Yesus, dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan bersama keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami pula ingin berdoa buat persembahan kami. Kau yang memberkati persembahan kami Tuhan, biar dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan Yesusku. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah IMPA kita pada hari Minggu yang ceria ini. Tiba saatnya kita menutup ibadah ini. Saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kakak Leri akan pimpin doa penutup kali ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah IMPA kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga semuanya berjalan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih juga buat kakak-kakak layanmu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan kepada adik-adik kami ini. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan bisa menjadi sebuah pedoman hidup bagi adik-adik kami ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk adik-adik semua. Saat ini Kakesa merasa sangat sukacita karena sebagian adik-adik dari kelas tanggung akan peralihan ke kelas taruna. Kami sebagai kakak-kakak layan PLKTA berharap supaya adik-adik semua tetap rajin beribadah, mengikuti IHMTT, tetap rajin berdoa, tetap rajin belajar, selalu dengar-dengaran kepada orang tua, dan terus mengembangkan talenta yang adik-adik miliki untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Untuk kakak-kakak layan PT, kami serahkan adik-adik layan kami yang akan peralihan ini untuk dapat terus dibimbing dalam pengenalan akan kasih Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih. Buat nama-nama yang tertera dalam layar ini, sekali lagi kakak sampaikan selamat memasuki persekutuan teruna di GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Rajin ikut IMPA ya. Rajin belajar. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tetap semangat dan ceria adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari Minggu